Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kecamatan Papar, yang saya hormati para pelatih dan juga fasilitator, serta rekan-rekan saya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita dapat bertemu melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di yaumil qiyamah. Hadirin yang saya banggakan, saya membawa acara sekaligus Ketua Komunitas Wirausahawan Muda di Kecamatan Papar mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas partisipasi dari tamu-tamu sekalian dan juga rekan-rekan. Tanpa menunda waktu, saya akan membacakan agenda Lokakarya pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada perkenalan, yang ketiga ada pemberian materi oleh fasilitator, yang keempat ada sesi diskusi dan juga tanya jawab, yang kelima ada refleksi Lokakarya, dan yang terakhir adalah penutup. Pertama-tama mari kita buka kegiatan Lokakarya pada hari ini dengan baca basmalah. Terima kasih saya sampaikan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sesi selanjutnya adalah perkenalan fasilitator kepada peserta Lokakarya. Kepada fasilitator, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, saya kira cukup untuk sesi perkenalan. Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi oleh fasilitator. Kepada fasilitator, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada fasilitator. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Agenda selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi ataupun suatu permasalahan, dipersilahkan untuk menulis pertanyaan tersebut dalam fitur chat. Kemudian kami dari panitia akan memilah dan menyampaikan pertanyaan rekan-rekan sekalian kepada fasilitator. Baik, terima kasih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan pertanyaan dari saudari Nurul Aisyah. Pertanyaannya sebagai berikut. Sebelumnya disebutkan sedikit mengenai marketing yang baik. Kemudian bagaimana marketing bisnis diterapkan dalam bisnis online? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Kepada fasilitator, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah. Saya kira cukup untuk sesi diskusi pada hari ini. Acara selanjutnya adalah refleksi terkait dengan Lokakarya pada hari ini. Kepada perwakilan dari rekan-rekan, dipersilakan untuk menyampaikan refleksinya terkait dengan Lokakarya yang diadakan pada hari ini. Luar biasa, terima kasih kepada perwakilan dari rekan-rekan yang telah menyampaikan refleksinya. Saya akan sedikit memberikan refleksi terkait dengan Lokakarya pada hari ini. Lokakarya pada hari ini bertemakan wirausaha di era new normal. Kegiatan ini memberikan beberapa ilmu baru terkait dengan bidang kewirausahaan, mulai dari mental yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan dan bagaimana kita sebagai wirausahawan untuk menyikapi perubahan dalam bisnis di era new normal. Dari pemaparan materi dan juga diskusi yang dilakukan oleh peserta, kita dapat memahami
mengenai makna baru dari bisnis dan saling memberikan pengalaman terkait bisnis yang pernah kita alami, sekaligus mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang telah timbul. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung agenda Lokakarya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari tamu undangan dan juga rekan-rekan sekalian. Harapan saya untuk rekan-rekan semua, semoga sukses dalam segala usaha yang dijalankan. Semoga kita dapat bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Salam wirausahawan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu dalam kegiatan Lokakarya pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Rekan-rekan yang berbahagia, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Lokakarya Kewirausahaan dengan tema wirausaha di era new normal. Seperti yang kita ketahui, kondisi pandemi COVID-19 ini telah berdampak besar dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor ekonomi, dan juga mempengaruhi kegiatan wirausaha para pengusaha. Namun dengan keadaan seperti ini kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Kita harus tetap bangkit dan belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Nah, dalam menghadapi perubahan akibat pandemi COVID-19 ini, kita perlu menata kembali pola pikir dan juga mental kita agar kita dapat bertahan dan juga menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kewirausahaan di era new normal, kita akan membahas lebih dulu mengenai apa itu bisnis dan juga berjualan. Adakah dari rekan-rekan sekalian yang mempunyai pemahaman mengenai bisnis dan juga berjualan? Dan apa bedanya dari kedua hal tersebut? Baik, perbedaan bisnis dan berjualan adalah yang pertama, berjualan merupakan kegiatan jual beli yang hanya menitikberatkan pada profit atau keuntungan. Sedangkan bisnis itu tidak hanya melulu mengenai keuntungan, tapi juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengakuan atau cara kita membangun citra yang baik dalam diri masing-masing konsumen. Dari perbedaan kedua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bisnis merupakan rencana jangka panjang agar kita dapat bertahan dan juga mampu mengatasi krisis yang mungkin akan terjadi dengan menjalin hubungan yang baik antara kita sebagai pengusaha dan juga konsumen. Nah, dalam kondisi new normal ini disadari atau tidak, adanya perubahan dalam bisnis ini mempengaruhi pola pikir dan juga mental kita sebagai seorang wirausahawan. Nah, apa saja mental wirausaha yang perlu kita miliki atau kita terapkan dalam diri? Dalam materi kita yang sudah saya share, itu ada setidaknya 5 mental wirausaha yang harus ada dalam diri seorang wirausaha. Yang pertama ada selalu menginginkan perubahan. Yang kedua, berpikir kritis dan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, memikirkan segala sesuatu yang akan dilakukan dan mampu untuk mengambil resiko. Daya nalar kritis untuk aktif dalam perubahan zaman dan visioner yang mampu membaca tantangan dan peluang dalam bisnis.
Setelah kita menata mental dan juga pola pikir kita tentang bagaimana kita untuk menjadi wirausahawan yang baik, maka selanjutnya kita harus mulai untuk berpikir strategi dan juga marketing atau pemasaran apa yang baik dan dapat kita terapkan dalam bisnis kita. Disadari atau tidak, pandemi COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak yang negatif, tapi juga memberikan dampak yang positif. Dampak positif diantaranya yang terkait dengan dunia kewirausahaan adalah bahwa wirausahawan menjadi lebih kreatif dan juga inovatif terhadap bisnis yang dijalaninya. Kemudian sadar akan pentingnya teknologi dan juga lebih mempelajari mengenai bagaimana cara untuk mengoperasikan teknologi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kemudian semakin banyaknya pebisnis yang berbasis online. Dari banyaknya pengusaha atau berbagai jenis usaha yang ada, kita harus mampu untuk tetap eksis atau setidaknya kita harus tetap bertahan di tengah persaingan yang ada. Nah, salah satunya adalah dengan strategi dan juga marketing yang baik. Nah, bagaimana strategi dan marketing yang baik itu? Yang pertama adalah kita harus mampu untuk memenuhi keinginan atau ekspektasi konsumen terhadap kita. Kemudian kita juga harus mampu untuk memberikan produk yang terbaik yang dapat kita berikan kepada konsumen. Kemudian harus ada poin plusnya, misalkan dengan memberikan door prize atau hadiah-hadiah kepada konsumen setelah minimal biaya tertentu, ataupun mengadakan suatu event yang tidak hanya untuk menarik minat konsumen tapi juga lebih mengeratkan hubungan antara produsen dan juga konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.